Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di sini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Masjid Al-Muttaqin, yang semoga Allah berkahi ini mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya yang kita kaji di sini adalah sirah sebaik-baik nabi dan rasul, seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang nomor satu, Sayyid waladi Adam, ya, pemimpinnya keturunannya Nabi Adam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kelak dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Di kajian yang lalu kita bahas para jamaah sekalian bahwasanya Abdul Muttalib, ya, ini skenario Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat, memuliakan Rasulullah SAW mulai dari kakeknya. Bukan langsung Rasulullah, tapi dari kakeknya dulu. Agar orang tahu ini bukan keturunan orang sembarangan. Ya, jadi dikenal sama semua orang, sama Quraisy terutama, bahwasanya ini orang spesial. Dimulai dari kakeknya dulu. Diberi peringatan, dikasih mimpi sama Allah Subhanahu wa taala, disuruh gali lagi itu namanya sumur Zam-Zam yang sudah tertimbun karena dosa dan maksiat dan lain sebagainya. Akhirnya sumur Zam-Zam itu tertimbun. Lama tertimbun, ya, ratusan atau puluhan tahun tertimbun, ya, ratusan tahun mungkin, berganti generasi, tidak ada yang peduli sama sumur Zam-Zam. Sampai suatu hari kakeknya Rasulullah SAW 4 malam berturut-turut mimpi dengan mimpi yang aneh, mimpi yang mungkin beliau belum pernah impikan selama ini. Di dalam mimpi itu dia disuruh ihfir Taibah, gali itu apa Taibah. Ditanya sama Abdul Muttalib, apa itu Taibah? Ditinggal tapi tidak dikasih tahu. Besoknya lagi tidur di situ lagi, beristirahat, mimpi lagi. Ihfir Barrah, gali itu yang namanya Barrah. Dikejar sama dia, apa itu Barrah? Saya tidak faham. Ditinggal tapi tidak dikasih tahu. Besoknya lagi ihfir Al-Madhnuna, apa itu Madhnuna? Saya tidak tahu, tidak faham. Tolong dikasih tahu. Ditinggal lagi. Yang keempat baru orang yang dalam mimpi itu bilang ihfir Zam-Zam, gali apa? Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Baru di yang keempat ini dijelaskan. Zam-Zam itu sumur dari dulu zamannya Nabi Ismail sudah tertimbun, posisinya ada di sini. Tanda-tandanya di situ ada sarangnya semut. Nanti kalau kamu gali kelihatan ada bekas lubangnya, gali aja terus, nanti di situ tempatnya sumur Zam-Zam. Akhirnya dia datang bawa anaknya yang namanya Harith, yang paling tua, baru satu anaknya. Dicongkel jemaah, dicongkel, betul ada bekas sumur. Orang-orang di sekitarnya lihat ada bekas sumur, wah ini ada apa ini? Ingin tahu, ikut-ikutan nimbrung semua. Tapi Abdul Muttalib tidak peduli, terus digali sampai akhirnya ketemu apa? Keluar air jemaah. Saat orang sudah lihat keluar air, baru orang-orang itu ramai semua. Oh wahai Abdul Muttalib, tidak bisa.
ini milik kita bersama, bukan cuma punya kamu. Kita juga sama-sama keturunannya Nabi Ismail. Tidak bisa dikuasai kamu, tidak bisa, kata Abdul Muthalib. Saya yang mimpi, saya yang gali, saya yang tahu tempatnya. Kok kamu bilang punya kamu juga? Tidak bisa. Ribut, akhirnya pergi kemana? Nyari orang yang bisa mengadili. Silahkan cari orang, katanya Abdul Muthalib. Siapa yang kalian pilih untuk mengadili ini semua? Katanya orang-orang Quraisy, kita datang ke situ, ibu-ibu tukang sihir, orang Yahudi ada di Syam. Ayo kita ke sana. Ayo berangkat untuk mempertahankan Zamzam ini. Karena dia dimimpiin sampai 4 kali. Ini berarti sesuatu yang besar. Terjadilah apa yang terjadi, berangkat semua karena jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh. Di tengah jalan habis semuanya bekalnya. Akhirnya Abdul Muthalib bilang, daripada kita mati tidak ada yang kubur, lebih baik kita apa? Gali kuburan. Nanti siapa yang mati kita kubur di situ. Yang terakhir ya ketemu belakangan nanti. Gali semuanya. Cuman ada sedikit ya, di dalam hati optimis bahwasanya mungkin sedikit lagi kalau anak jalan akan ketemu sama bekal, ketemu sama air, kita bisa melanjutkan perjalanan. Berdiri Abdul Muthalib, yang lain istirahat semua duduk, Abdul Muthalib berdiri di bawah anaknya. Saat mau berangkat, di bawah untanya keluar sumber air. Baru mereka semua sadar bahwasanya ternyata mungkin memang benar Zamzam ini miliknya Abdul Muthalib. Dan kita kisahkan para jamaah sekalian bahwasanya saat ribut sama kaum itu, Quraisy mau minta jatah juga di sini, ini juga punya kita ya. Abdul Muthalib tidak bisa melawan, hanya bawa 1 anaknya. Akhirnya beliau bernazar, ya Allah, kalau anak punya anak 10 ya, ini nazar ya, orang menginginkan, ingin benar-benar melawan, keluar dari mulutnya, kalau anak punya anak 10, anak bunuh 1 sebagai tanda nazar anak. Subhanallah, Allah kabulkan jamaah. Anaknya berapa? 10. Dimulai dari Harith ya, banyak, ada yang namanya Abu Talib ya, Abdullah, Zubair, dan yang lain-lain. 10 orang sudah kita sebutkan namanya di kajian yang lalu. Ternyata nazar itu jatuh kepada Abdullah. Abdullah ini harus disembelih. Gimana orang disembelih tapi kok bisa punya anak? Ini pertanyaan. Muhammad bin Abdullah, gimana kok bisa punya anak padahal sudah disembelih? Bapaknya berjanji untuk bersembelih. Mereka dahulu, orang-orang terdahulu ya, kalau sudah berjanji mau gimana pun janjinya beliau pasti tepati ya. Kita sudah jelaskan mereka adalah orang yang setia, pegang omongan, A ya A, B ya B, tidak bisa ditawar. Subhanallah. Datanglah orang-orang, ini disembelih. Abdullah sudah lumayan umurnya, sudah besar. Datang orang nasihatin dia, ya Abdul Muthalib, jangan kau sembelih anakmu, sudahlah, kasih pilihan yang lain nazarnya. Kasih pilihan 10 unta atau Abdullah, kasih pilihan, terus diundi siapa yang keluar. Karena dia berat hati juga, dia sayang sama Abdullah, ya namanya anaknya. Ya sudah, saya begitu aja. Akhirnya diundi 10 unta atau Abdullah. Ya Allah, kata dia, ini 10 unta atau Abdullah, aku serahkan padamu. Dilempar, yang keluar namanya siapa? Abdullah. Jadi ternyata memang anaknya harus dibunuh. Dinasihati lagi, coba tambah lagi 10 unta, undi lagi yang kedua, jadi 10 tambah 10 jadi 20. Undi lagi, coba, iya, coba diundi lagi, diundi lagi, Abdullah lagi. Dinasihati lagi, coba yang ketiga, 10 unta lagi tambahin, 30 unta. Diundi lagi, keluar lagi siapa? Abdullah. Begitu yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai ke yang 9 keluar namanya Abdullah. Yang terakhir, ya Allah,
100 unta atau Abdullah? Dikocok sama beliau, keluar 100 unta. Dia sembelih semua 100 unta. Makanya sampai detik ini orang-orang kalau bunuh orang tidak sengaja ya, itu bayar 100 unta, senilai 100 unta sebagai dia ya, itu berlanjut sampai sekarang, terutama di negara-negara yang mengamalkan syariat. Salah satunya di Saudi sampai sekarang, kecelakaan misalkan sampai mati orangnya suruh bayar dia. Nah, kalau yang mampu disuruh bayar dia 100 unta. Berapa miliar untuk menebus, mengganti nyawanya orang yang tidak bersalah ini sampai meninggal dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah tidak jadi dibunuh. Lagi-lagi kita lihat di sini skenario Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyelamatkan Abdullah, karena kelak akan lahir ya, dari keturunan beliau seorang Sayyidu waladi Adam, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, jadi ketemu nasabnya Abdullah sama nasabnya Aminah, ketemu di kakeknya yang bernama Kilab. Ya, masih ada family, bukan orang lain ya, itu aja. Dahulu mereka Quraisy ya begitu aja, bercampur mereka. Akhirnya menikahlah para jemaah sekalian Aminah dengan Abdullah. Adapun kisah-kisah tentang proses pernikahan Abdullah sama Aminah, tidak ada kisah yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih yang datang ya, yang mana kita bilang kisah-kisah yang datang itu hampir semuanya ya, dhaif jiddan, dhaif sekali. Yang mana kita sudah bilang di awal kajian, kita boleh menyampaikan yang dhaif tapi tidak dhaif sekali. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian riwayat di sini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah cahaya, sebagaimana yang disebut tadi. Jadi dalam dirinya atau di dalam matanya Abdullah itu ada cahayanya. Akhirnya orang-orang menganggap bahwasanya cahaya itu maksudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah dikatakan diciptakan dari cahaya. Ini yang difahami oleh sebagian para sufi ya. Orang-orang sufi meyakini ini. Jadi Nabi Muhammad itu ya diciptakan dari cahaya, diciptakan sebelum Allah menciptakan seluruhnya. Yang pertama diciptakan sama Allah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada hadis yang palsu ya, hadisnya bukan dhaif, ini hadisnya palsu. Ini diyakini sama mereka, digoreng-goreng terus ya, dibikin ya, berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW ya, mengatakan Rasulullah diciptakan dari cahaya ya. Mereka menyebutkan hadisnya, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang pertama sama Allah diciptakan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, nurun nabiyika, yang diciptakan adalah cahaya nabimu, maksudnya cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini sebelum Allah ciptakan ya, Lauhul Mahfud, qalam dan lain sebagainya, arsy ya, semua sebelum Allah ciptakan arsy, qalam, Lauhul Mahfud, langit, bumi, sebelum Allah ciptakan itu katanya ada nurun nabiyika. Subhanallah ya, ini hadis palsu para jamaah sekalian yang kita tahu ya, Nabi adalah manusia. Nabi itu manusia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul yang mana sebelum dia juga ada rasul yang lain, ada nabi-nabi yang lain. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dibuat dari apa? Dari tanah. Yang dibuat dari cahaya siapa? Malaikat ya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari turab, dari tanah ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya, aku adalah tuannya
anak cucunya Adam alaihissalam kelak di hari kiamat, orang nomor satu besok di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pemimpinnya, aku tuannya, kata Rasulullah SAW, wala fakhar, dan aku tidak sombong. Kalau orang yang mengatakan pemimpin, tuannya, ketuanya, anak cucunya Adam, dan dia bilang dan saya tidak sombong, terus apa kabar kita? Mau sombong dari mana? Siapa ente mau sombong? Ya. Rasulullah bilang, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqar. Besok di hari kiamat saya pemimpinnya, saya yang nomor satu, wala faqar. Tapi ana tidak sombong. Ya, ini bukti ya tawaduknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah meskipun sama Allah diberikan hal-hal yang luar biasa, tapi beliau tidak sombong. Adapun hadis palsu yang tadi para jamaah sekalian mengesankan seolah-olah ya Rasulullah SAW dulu sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam, sebelum semuanya itu Rasulullah dulu yang diciptakan. Ya ini salah. Ya hadisnya tidak nyambung sama hadis-hadis yang lain. Ya hadisnya palsu. Ya kita bahas ini karena mengingatkan buat para mereka-mereka yang berlebihan ya, menerima ini semua berlebih-lebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun hadis-hadis palsu juga dibahas. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini diyakini sama mereka, sampai sebagian mereka itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya. Bayangkan ada orang jalan tidak ada bayangannya jemaah. Ini diyakini sama sebagian orang-orang sufi, karena sinar matahari yang kena ke Rasulullah terpantul, jadi tidak ada bayangannya. Luar biasa. Ya ini membatalkan seluruh hadis-hadis yang sahih yang datang. Meskipun mungkin hadisnya tidak tersurat tapi tersirat jemaah. Ya, salah satunya yang membatalkan khurafat ini ya bahwasanya dulu orang-orang kafir saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, Rasulullah bilang, ana seorang nabi, ana seorang rasul, ana bawa kabar dari Tuhan kalian, dari Allah, sembahlah Allah semata. Mereka semua protes, mereka tidak setuju. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata mereka, gimana ada rasul, orang ngaku-ngaku jadi rasul tapi dia makan makanan dan dia jalan ke pasar ya. Laula unzila alaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Kata fayakuna ma'ahu nadhira. Ya kenapa tidak diutus malaikat saja yang menjadi rasul? Ya ini bukti bahwasanya Rasulullah itu bukan seperti yang dianggap sama mereka, jalan tidak ada bayangannya, bercahaya, bersinar ya kayak lampu. Ya, kalau bersinar kayak lampu jemaah, orang-orang tidak ada yang protes. Ini orang manusia tapi ada lampunya nih. Beriman semua, tidak ribut sama orang-orang Quraisy, tidak ribut sama Abu Lahab, tidak ribut sama Abu Jahal, wala Umayyah bin Khalaf, wala Abu Sufyan, tidak ribut. Ya, jadi ini membantah banyak hadis-hadis yang datang, membantah ya, pemahaman ini, membantah banyak kisah-kisah yang datang. Ya, mereka protes. Kok bisa Nabi begini makan ya? Maksudnya sama kayak kita nabinya. Apa kelebihan kamu, kata mereka? Kenapa kok harus kamu yang jadi nabi? Kenapa tidak yang lain? Ya ini bukti yang membantah ya, kesesatan mereka, kesalahan pemahaman mereka. Dan juga para jamaah sekalian, memang Nabi SAW oleh Allah SWT disifati sebagai cahaya, tapi bukan cahaya keluar ya, keluar cahaya dari tubuhnya bersinar, itu bukan. Allah SWT berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubassyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Kami utus engkau wahai Muhammad yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada mereka dan mendakwahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penerang untuk mereka, penerang yang terang untuk mereka. Sama mereka ini diartikan Rasulullah itu kayak lampu penerang. Bukan
bukan, ini adalah kias, ini sebagai lentera. Orang kita bilang orang sebagai siraja, lentera. Orang dipandu sama Rasulullah. Orang kalau kegelapan jamaah, kita ini lampu mati semua, tidak ada lampu sama sekali. Ada orang yang ngasih jalan, kamu geser ke kanan 2 langkah, geser ke kiri sekian, nanti kamu masuk ke situ, di situ ada lampu. Ya kurang lebih seperti itu, petunjuk. Bukan terus terang benderang. Ini dipahami sama mereka. Begitu juga para jamaah sekalian. Dalam hadis yang sahih, Aisyah pernah terbangun di malam hari, gelap gulita. Aisyah nyari suaminya. Dari saking gelapnya jamaah, Aisyah tidak bisa ngelihat. Orang baru bangun tidur melek itu gelap gulita, dia tidak kelihatan apa-apa. Dicari, dipegang-pegang sama dia di sekitarnya, nyari Rasulullah. Ternyata dipegang, Rasulullah lagi sholat malam. Kalau Rasulullah bercahaya, melek mata langsung kelihatan itu Rasulullah di sana. Tidak usah dia cari-cari. Ya, tapi bukti bahwasanya Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka. Dan ada hadis lagi dari Sahih Al-Bukhari, ya, bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rumahnya Aisyah radhiyallahu anha itu kecil ya jamaah ya, 4x4 ya, dan banyak barang-barang, kurang space untuk sholat. Ya, mungkin yang sholat biasa sholat di situ Aisyah radhiyallahu anha sholat di rumahnya, Rasulullah sholatnya di masjidnya di sebelah rumahnya. Jadi kesulitan Rasulullah SAW sholat. Ya 4x4 dipotong, ada ruang tamu sedikit di depan, sisanya di kamarnya. Rasulullah sholat di kamar mungkin. Jadi terlalu sempit tempat itu, subhanallah. Yang kita lihat, ya seorang nabi, orang yang belum dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya 4x4 jamaah. Bisa antum bayangkan jamaah? Ya, berdakwah, ya, memperlebar terus daerah, orang-orang yang masuk Islam terus bertambah. Pulang ke rumahnya 4x4, masih dipotong sama ruang tamunya lagi di depan sedikit untuk Rasulullah menerima tamu. Subhanallah. Ya ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang punya rumah 10x10, wallahi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya rumah 4x10, wallahi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala 4x4. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Sudah 4x4, tidak ada lampunya lagi. Kita lampu, sudah punya lampu, beli senter lagi. Padahal di HP-nya bisa senter, beli senter lagi. Ya, kipas angin, ada yang pakai AC. Rasulullah di rumahnya lampu tidak ada jamaah, gelap gulita. Tapi Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah, ya, karena tidak ada space untuk sholat, tidak ada tempat untuk sholat, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan Aisyah radhiyallahu anha tidur melintang di depannya. Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau sujud, disentuh Aisyah, sama Aisyah dilipat kakinya, baru Rasulullah bisa sujud. Dan seperti itu seterusnya. 4x4 jamaah. Beliau sholat tahajud. Rumah kita berapa kali berapa, ada 1000 alasan kita tidak sholat tahajud jamaah. Astagfirullahaladzim. Dan dari hadis ini bukti bahwasanya yang Aisyah nunggu dipegang sama Rasulullah dulu, baru Aisyah lipat kakinya. Kalau memang Rasulullah bercahaya, tidak perlu dipegang dulu, tinggal sudah ruku, sudah kelihatan mau sujud, dilipat kakinya. Ya. Ini juga tanda para jamaah sekalian, ya, bagaimana bahwasanya pemahaman mereka itu kepada Rasulullah SAW salah. Dan juga
Sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya katanya matahari mantul ke badannya Rasulullah sehingga tidak ada bayangannya dan lain sebagainya. Ini pun terbantahkan jamaah. Dulu saat haji wada, haji Rasulullah yang terakhir, ya, saat lempar jumroh, ada salah seorang sahabat pegang bajunya, dilepas bajunya untuk nutupi Rasulullah gini supaya tidak kepanasan. Kalau memang Rasulullah sinar mataharinya mantul kena sinarnya Rasulullah karena lebih terang dari matahari katanya, ya, ngapain sahabat nutupi seperti itu? Nah, jadi para jemaah sekalian, ini semua terbantahkan, ya. Jangan kita berlebih-lebihan, ya, kepada kisah-kisah seperti ini. Ini semua khurafat dan pondasinya adalah hadis palsu, ya, tidak bisa diterima. Namun benar para jamaah sekalian, Nabi itu ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti yang mereka pahami, bersinar terang benderang, ya, sampai cahaya matahari tidak mantul dan lain sebagainya, tidak ada bayangannya. Ini tidak bisa diterima. Akhirnya menikahlah Abdullah dan Aminah, yang mana dikatakan tak lama setelah pernikahan itu Aminah hamil, mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak lama setelah itu Rasulullah SAW, ya, dikatakan saat berumur 7 bulan atau 8 bulan dari kandungan ibunya, masih dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Abdullah meninggal dunia kira-kira pada umur beliau masih muda, umur 25 tahun, masih segar-segarnya, ya, masih hebat-hebatnya. Diperintahkan, ya, ini diriwayatkan di sini, ya, oleh Imam Az-Zuhri, ya, meskipun mungkin riwayatnya dhaif. Yang jelas kita tahu bahwasanya ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia sebelum Rasulullah dilahirkan. Ya, tapi ada di sini riwayat yang dhaif, ya, mursal, ya, dari Imam Az-Zuhri. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Abdul Muttalib mengutus, ya, Abdullah anaknya untuk mengurus kurma yang dibawa dari Yathrib. Ya, jadi sama Abdul Muttalib dikirim, Abdullah ini disuruh ke Madinah, disuruh ambil kurma di sana, disuruh urus kurmanya. Dulu namanya apa? Yathrib. Sampai di sana Abdullah sakit, tidak terselamatkan, lalu Abdullah meninggal dunia, wafat di Madinah. Subhanallah, wafatnya di tempat yang kelak oleh Rasulullah SAW dijadikan tempat untuk hijrah. Di situ meninggalnya ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu riwayat yang paling mungkin untuk dikisahkan. Dikatakan juga di riwayat-riwayat yang lain bahwasanya ayahnya Rasulullah SAW meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan, ibunya masih mengandung, ya, kira-kira 8 bulan atau 7 bulan di dalam kandungan ibunya, seperti itu yang datang. Dan bapaknya berumur 25 tahun. Jadi para jamaah sekalian, ya, sungguh benar-benar keyatiman yang dialami oleh Rasulullah, keyatiman yang paling tinggi derajatnya, keyatiman yang paling parah. Kadang ada anak yatim yang sudah lahir, ketemu sama bapaknya, sudah tahu siapa bapaknya, dididik sama bapaknya, dikasih nafkah sama bapaknya, kenal sudah sama bapaknya, terus bapaknya meninggal dunia. Selama dia belum balik, dia jadi anak yatim. Setelah sudah balik, sudah bukan yatim lagi. Rasulullah tidak. Rasulullah SAW bapaknya beliau belum lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya ini adalah keyatiman yang paling parah, keyatiman yang paling sempurna. Di saat seseorang dilahirkan tanpa bapak, bukan dilahirkan tanpa bapak hasil zina, bukan, terus jadi anak yatim, bukan jemaah, ya, nikah, hamil istrinya, suaminya meninggal terus anaknya lahir. Ini keyatiman yang paling parah. Itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, banyak dikisahkan juga kisah-kisah aneh-aneh
ya, kisah-kisah yang tidak benar, bahkan ada kisah yang palsu. Begitu juga kisah yang dhaif, riwayatnya dhaif sekali, tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya saat ibunda Rasulullah SAW melahirkan Rasulullah, ya Rasulullah itu ibunda Aminah gini aja, lihat ke atas, tahu-tahu anaknya keluar katanya. Begitu. Dibilang ini adalah anak yang paling ringan, ya, yang pernah diketahui oleh wanita-wanita hamil. Anaknya ringan, sudah 9 bulan, sudah hampir masuk ke 10 bulan baru melahirkan, tapi anaknya ringan sekali, sangat mudah sekali dilahirkan. Ibaratnya seperti itu riwayatnya. Ya, ini riwayatnya dhaif, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Dikhitan sama siapa? Sama Jibril katanya. Ya, ini juga riwayatnya tidak benar. Ya, ini riwayatnya dhaif. Ya, ada riwayat yang lain bilang bahwasanya beliau disunat oleh kakeknya, karena bapaknya tidak ada, kakeknya Abdul Muthalib yang sunat di hari ke-7, terus dikasih nama Muhammad. Ada lagi riwayat bahwasanya saat ibundanya Rasulullah SAW mau melahirkan Rasulullah, mau melahirkan Muhammad, dia bermimpi. Ada orang ngasih tahu, kasih nama anakmu siapa? Muhammad. Ya, ini kisahnya bagus, tapi ini lemah, ya, tidak benar. Ada juga yang bilang saat Rasulullah SAW mau dilahirkan, ini hadisnya maudhu, hadisnya palsu, ya. Ada suara-suara, bisikan-bisikan jin pada malam kelahiran beliau katanya kepada ibunya. Ada yang bilang juga saat Rasulullah SAW mau dilahirkan, jimat-jimat yang dipakai sama ibunya lepas semuanya. Ini hadisnya bagus, bagus tidak hadisnya? Saat Rasulullah mau dilahirkan, lepas jimat-jimat yang dipakai ibunya. Bagus, tapi tak bisa diterima hadisnya, sangat dhaif, sangat lemah, ya. Ada yang bilang juga diriwayatkan saat Rasulullah SAW mau meninggal dunia, api yang tak pernah mati di Persia yang disembah sama orang-orang Majusi padam. Bagus atau tidak hadisnya? Bagus, tapi ini dhaif sekali. Ada yang bilang Rasulullah SAW saat dilahirkan di atas batu, melahirkan Aminah di atas batu. Saat keluar Rasulullah, pecah batunya. Luar biasa, tidak mampu untuk membendung anak bayi ini, batunya hancur, batunya jemaah. Riwayatnya juga palsu. Ada yang bilang saat Rasulullah SAW dilahirkan, istananya Persia sana, istananya Kaisar, ya, Kisra sana di Persia tergoncang, gempa bumi jemaah, bergoncang istananya. Bagus, tapi ini dhaif. Ini semuanya, ya, kita kasih tahu saja, tapi ini dhaif. Intinya Aminah, ya, ibundanya Rasulullah SAW melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan selamat. Bagaimana cara-cara melahirkannya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, mungkin ini dibumbu-bumbui sama banyak orang supaya untuk berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Ya, intinya lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dirawat oleh ibundanya, ya, sendiri. Ibundanya merawat beliau sendiri. Dan kalau kita telaah para ikhwan sekalian, banyak, ya, kisah-kisah yang sebenarnya mungkin sadar tidak sadar, para nabi dan rasul itu dibesarkan oleh ibunya. Nabi Muhammad SAW dibesarkan, ya, maksudnya dididik dari kecil sampai umur berapa? Kira-kira 5 atau 6 tahun atau lebih sedikit. Ibunya yang didik. Nabi Isa alaihissalam sama, siapa yang didik? Ibunya. Ya, Nabi Musa alaihissalam siapa yang didik? Ibunya. Meskipun dikatakan ada bapaknya, tapi tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran saat mengisahkan Nabi Musa. Tidak ada, tidak nyebut bapaknya sama sekali, tidak ada. Semuanya ibunya. Kami kembalikan kepada ibunya. Ya, ibunya ketakutan, ibunya yang naruh di dalam peti, ibunya semua. Nabi Ismail sama yang didik? Ibunya, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ya,
Ya, itulah para jamaah sekalian, kelebihan yang dimiliki oleh wanita yang kita tidak miliki sebagai laki-laki. Ya, kita disuruh didik anak. Ya. Makanya tuh kalau lihat tidak ditemui ada guru TK, guru playgroup laki. Tidak ada jamaah. Kalau ada itu biru-biru semua muridnya, diceples sini, ceples sana, teriak-teriak, ya tidak bisa. Ya. Itu perempuan, itu kelebihannya perempuan. Kita jadi suami jangan suka merendahkan istri. Mentang-mentang kita yang kasih uang, kita yang kasih makan, ya kita yang kasih tempat, terus kita seenak-enaknya. Kita tidak hargai istri kita, jangan. Ya. Istri kita itu bisa didik anak kita tanpa kita. Gimana kisahnya ibunya Imam Ahmad bin Hanbal? Sama, Imam Ahmad anak yatim. Ya. Masih kecil Imam Ahmad, bapaknya meninggal, masih bayi, baru lahir bapaknya meninggal. Dan istrinya tidak menikah lagi. Istrinya mau menyibukkan dirinya untuk didik anaknya. Dia pengen anaknya jadi orang betul, mengangkat derajat ya, orang tuanya. Dianterin belajar ngaji, dibawa ke masjid, hadir majelis ilmu dari kecil sama ibunya diurus. Sampai besar kita sebut namanya sampai sekarang, Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nulis dalam kitab Musnad 50.000 hadis. Jamaah 50.000 jamaah. Dan katanya Imam Ahmad, semua hadis yang saya tulis sudah saya amalkan, meskipun cuma 1 kali. Siapa yang didik? Ibunya. Ya, itulah ibu kita jamaah. Ya, kita punya budi yang sangat besar kepada orang tua kita, terutama buat ibu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengaitkan haknya orang tua, ya terutama ibu ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sembah selain Allah, jangan syirik kepada Allah, sembahlah Allah semata dan buat baik sama orang tua, berkali-kali dalam Al-Qur'an. Terkadang ibu-ibu sendiri didik anaknya susah payah dia lahirkan. Ya mungkin ditinggal sama suaminya, suaminya mati, entah suaminya pergi dan entah kemana, dia meregang nyawa melahirkan anaknya. Ya anaknya sudah lahir, dididik setelah mati, sudah besar, dibentak ibunya itu sama anaknya jemaah. Itu bisa bayangkan sakitnya hatinya orang tuanya seperti apa. Ya, dia setengah mati banting tulang kerja yang mesti itu tugasnya bapaknya, karena bapaknya tidak ada, dia kerja untuk kasih makan anaknya. Anaknya sudah besar, sudah punya istri, dibentak ibunya di depan istrinya. Sakitnya seperti apa itu? Anak tidak bisa, anak membayangkan di sana tidak mungkin, kayaknya tidak bisa jamaah. Kita tidak ikut melahirkan, tidak tahu rasa sakitnya. Ya, makanya ada ibu-ibu ditanya, ada yang lebih sakit dari melahirkan? Ada. Melahirkan itu sakit dahsyat, tidak ada yang lebih sakit dari itu kecuali satu, saat dibentak sama anaknya, itu lebih sakit rasanya daripada melahirkan itu. Makanya kita lihat ini jasanya seorang ibu luar biasa para jamaah sekalian. Ya. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW itu dididik oleh ibunya. Dibesarkan oleh ibunya meskipun tidak sampai besar, tapi dididik, ada sentuhan ibunya di situ. Adapun ada satu hadis yang sahih yang menceritakan tentang kelahirannya Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim," aku adalah doanya bapakku Ibrahim. Ya, kata Rasulullah, "Ana da'watu Abi Ibrahim," aku adalah doanya bapakku Ibrahim. Ya. Wa bisyarati Isa qaumahu, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya. Nabi Isa ngasih kabar gembira setelah nanti ada penutup para nabi dan rasul. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan aku adalah mimpi ibuku yang mana
ibuku melihat dalam mimpinya ka'anna kharaja minha nurun, seakan-akan keluar dari tubuh ibuku itu cahaya. Adha'at lahu qusur Syam, yang cahaya itu menerangi istana-istana di Syam. Itu dibabat semua para jamaah sekalian oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dibuka semua, diusir itu orang-orang kafir. Setelah didakwahi, setelah dikirimi surat, kita lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Dikirimi surat, pemimpinnya itu sama Rasulullah dikirimi surat, ke Persia dikirimi surat, aslim taslim, masuk Islam kamu selamat. Kepada kaisar pembesarnya Persia, atau kepada Kisra pembesarnya Persia, ila Herakl adimir Rum, kepada Herakl penguasanya Romawi, dipuji sama Rasulullah SAW, dibesarkan sama Rasulullah SAW. Bukti Rasulullah itu tidak mau duduk jabat di sana. Rasulullah tidak mau. Rasulullah cuma mau dakwah, tetap pemimpinnya kamu, tapi masuk Islam. Itu yang sama Rasulullah diinginkan. Bukan kayak zaman sekarang, dia mau hancurkan yang duduk karena dia yang mau kuasa. Bawalah agama Islam, dicarilah kesalahan-kesalahannya. Kenapa dia mau duduk di situ? Rasulullah tidak begitu. Sama Rasulullah dipuji Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pemimpinnya Romawi, pembesarnya Romawi, disuruh masuk Islam sama Rasulullah. Ya karena dia tidak mau, ya suatu saat diserang sama Rasulullah. Dan Herakl tahu dia akan berkuasa di sini. Dan kalau sudah dia kuasa di sini, kita tidak bisa di sini lagi. Karena kalau sudah mereka yang berkuasa, keadilan di mana-mana, mereka yang akan dibela sama rakyat. Kita tidak laku, kita harus angkat kaki pergi. Itu sudah ada, diyakini sama dia, sama seorang Heraklius. Itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah disampaikan yang benar, bukan tahu-tahu dibom. Datangin dari hujan dibom. Yang dibom satpamnya aja lagi. Satpamnya tidak tahu apa-apa, mati. Apa itu yang diajarkan sama Rasulullah? Oh ya kafir. Meskipun dia sholat tapi dia langsung kafir, langsung divonis orang, tak bisa. Kenapa? Dia mau berkuasa, haus, yang tidak cocok dihabisi. Ya, itulah pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman yang menyelisih pemahamannya Rasulullah SAW. Mungkin sekian para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.